Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan uji amilum, uji lemak, uji protein pada makanan. Adapun tujuan uji amilum yaitu untuk mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Langsung saja, yang pertama kita menyiapkan bahan, adapun alat dan bahan sebagai berikut. Selanjutnya langkah kedua yaitu mengiris beberapa bahan seperti pisang, apel, telur rebus, tahu putih, biskuit, kentang tipis-tipis untuk diletakkan ke papan label, serta sedikit margarin, sedikit gula pasir, dan sedikit tepung terigu diletakkan ke papan label. Setelah semua bahan terletak di papan label, maka langkah selanjutnya ialah meneteskan bahan tersebut dengan cairan betadin cair atau cairan kalium sebanyak 2 atau 3 tetes. Setelah ditetes dengan betadin cair, maka selanjutnya aduk bahan tersebut dengan betadin cair, kemudian lihat hasil warna yang terjadi pada bahan tersebut. Jika yang terjadi warna biru tua, maka ia mengandung karbohidrat. Sedangkan jika ia berwarna merah, maka ia tidak mengandung karbohidrat. Setelah beberapa menit, maka warna tersebut akan terlihat pada papan label dan bahan tersebut. Dan inilah hasil dari praktek kami. Setelah melakukan uji amilum atau karbohidrat pada bahan-bahan tersebut, maka kesimpulan dari hasil ini ialah yang mana karbohidrat terdapat pada buah pisang, buah kentang, nasi, tepung terigu, dan biskuit. Sedangkan pada buah apel, telur rebus, tahu putih, margarin, dan gula pasir tidak mengandung karbohidrat. Berikut adalah tabel pengamatan dari praktikum ini. Yang kedua, uji lemak. Adapun tujuan dari uji lemak ialah mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Adapun alat dan bahannya ialah sebagai berikut. Langkah pertama ialah mempersiapkan beberapa kertas coklat dan diberi nama untuk menguji lemak yang terkandung di bahan tersebut. Selanjutnya ialah untuk bahan seperti kemiri, wortel, seledri, kacang tanah, biji jagung, singkong, dan pepaya ditumbuk hingga halus. Setelah ditumbuk halus, maka oleskan bahan tersebut ke dalam kertas coklat yang sudah diberi nama sesuai dengan bahannya. Kemudian seperti bahan santan, margarin, susu, minyak, dan air diberi beberapa tetes lalu dioleskan kepada kertas coklat sesuai dengan bahan dan namanya. Setelah semua bahan dioleskan kepada kertas coklat tersebut, maka jemurlah kertas coklat tersebut hingga beberapa menit dan mengering agar mengetahui bahan yang mengandung dan tidak mengandung lemak. Setelah kertas coklat tersebut mengering, maka angkatlah dan amatilah sesuai dengan nama dan bahannya. Lihatlah dengan cermat menggunakan lampu senter atau cahaya. Apabila kertas tersebut terlihat transparan dan meninggalkan noda, maka bahan tersebut mengandung lemak. Dan apabila kertas coklat tersebut tidak transparan dan tidak meninggalkan noda, maka tidak mengandung lemak pada bahan tersebut. Adapun hasil dan kesimpulan dari praktik uji lemak ini ialah bahwasanya bahan seperti kemiri, kacang tanah, margarin, susu, santan, minyak mengandung lemak, sedangkan seperti wortel, seledri, biji jagung, singkong, dan pepaya tidak mengandung lemak. Yang ketiga, uji protein. Adapun tujuan uji protein ialah untuk mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung protein. Adapun alat dan bahannya ialah sebagai berikut seperti gambar. Setelah semua bahan tersedia, langkah pertama ialah menyalakan lilin dengan korek api. Kemudian, bakarlah bahan-bahan tersebut menggunakan penjepit jemuran. Lalu bakarlah bulu ayam tersebut dan ciumlah bulunya sebagai kontrol bau khas protein. Kemudian bakarlah semua bahan yang telah disediakan menggunakan penjepit jemuran seperti seledri, kangkung, putih telur, tempe, daging ayam,
dan roti. Kemudian amatilah bau pada bahan tersebut, apakah bahan tersebut mengandung protein atau tidak. Dan catatlah ke lembar pengamatan bahan yang mengandung protein dan yang tidak mengandung protein. Setelah dibakar dan dibandingkan dengan bau kontrol bulu ayam ialah maka yang mengandung protein terdapat pada bau seperti putih telur, tempe, dan daging ayam. Namun seperti seledri, kangkung, dan roti tidak mengandung protein. Namun untuk hasil yang lebih akurat maka kami akan menggunakan cairan asam sulfat serta kapur sirih. Adapun caranya dengan mengiris tipis bahan seperti putih telur, tempe, roti, dan daging ayam, kemudian letakkan di papan berlabel, lalu beri sedikit tetesan cairan air kapur sirih agar bahan tersebut basah, serta teteskan beberapa air asam sulfat kepada bahan-bahan tersebut. Setelah itu tunggu beberapa menit untuk melihat hasil warna yang terjadi pada bahan-bahan tersebut. Setelah beberapa menit terdapat beberapa warna, tepung terigu, gula, dan roti berwarna biru, sedangkan pada daging ayam dan tempe berwarna ungu. Namun pada daging ayam memiliki warna ungu yang lebih tua, sedangkan tempe hanya ungu biasa. Berikutlah hasilnya. Adapun kesimpulan dari uji protein ini ialah semua bahan makanan yang diuji tidak melakukan perubahan yang sama, karena setiap bahan makanan mengandung zat yang berbeda. Adapun yang mengandung protein pada bahan-bahan tersebut ialah daging ayam, putih telur, dan tempe. Namun yang memiliki kandungan protein yang tinggi terdapat hanya pada daging ayam saja. Sedangkan pada kangkung dan seledri tidak mengandung protein. Berikut adalah tabel hasil pengamatan.